kalau kita politik-politik yang kotor atau politik-politik yang menurut saya menzolimi lah ya, ya itu juga image-nya akan seperti itu. Untuk tokoh-tokoh muda yang mungkin suatu saat nanti bisa menjadi harapan perubahan. Nah, ke depan ini kan kita butuh sosok anak muda yang berintegritas, Mas. Betul. Mas Rio sendiri melihat sosok muda kita ada nggak sih masuk ke depan? Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para konco poros dulur, apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Para konco poros dulur, di tahun politik ini banyak sekali orang yang terjebak dengan kata-kata muda, memilih yang berprestasi dan juga memilih yang memiliki popularitas. Namun tidak dengan satu orang yang akan saya wawancara ini. Dia adalah intelektual muda dan dia adalah seorang influencer, bahkan dia pebisnis muda yang sangat sukses dan membawa negeri ini menjadi lebih baik. Dia punya cita-cita besar tentang negeri ini. Kita akan ngobrol langsung di warung Wow KWB. Kita masuk. Nah, para konco poros dulur, sekarang saya sudah bersama seorang pengusaha sukses yang aktif di bidang apapun. Politik iya, kebijakan publik iya, bahkan beliau ini sangat sosial sekali dan banyak sekali kegiatannya. Beliau adalah Mas Andrio Gasiril. Apa kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah. Maaf Mas, ini mengganggu waktunya Mas. Para konco poros dulur, kita pengen tanya-tanya loh. Saya juga pengen sukses sama Mas Rio ini. Mas Rio, Amin. dulu awal pertama kali merantau ke Jakarta tuh apa Mas? Apa aktivitasnya? Oke Mas. Aku dari apa ya? Dari bawah. Sebenarnya aku tidak merantau. Aku memang tinggal di Jakarta. Tapi aku tuh dari 5 bersaudara, aku tuh paling angel. Paling beling. Nah, jadi disekolahin sama papa itu beberapa kali, beberapa tempat, sampai yang pada akhirnya gak sesuai dengan jurusan yang diharapkan. Oh, apa Mas dulu? Cita-cita jurusannya apa? Dulu sih pengen ceritanya itu pengen akuntansi sama kedokteran, tapi jauh dari itu semua. Terus apa sekarang? Nah, ya kebanyakan jalan, kebanyakan kelalang keliling yang sebenarnya pada akhirnya saya menikmati dengan adventure life-nya itu. Oh, petualangan hidupnya lah ya. Petualangan hidup. Oh, tapi background pendidikannya jadinya apa? Background pendidikan alhamdulillah sudah pasca sarjana. Nah, terus awal muasalnya itu aku belajar di capital market, di ekonomi. Terus aku mengamati tentang kebijakan-kebijakan ekonomi, terus lebih kepada business development-nya seperti apa. Dan alhamdulillah umur 27 aku sudah dapat kepercayaan, dapat amanat memimpin 3 perusahaan. Ya, di umur 30 aku coba peruntukan lagi buka sama teman-teman itu oil and gas perusahaan. Nah, alhamdulillah bagus berkembang. Di 2015 aku jatuh sedasar-dasarnya. 2015. Apa faktor apa Mas? Beberapa faktor sih, artinya kalau dibilang kita jatuhnya kenapa ya pastinya kurangnya pemahaman tentang mitigasi risiko bisnis, sampai dengan kita kurang belajar dan peka mengenai social life kita di sekitar itu seperti apa. Sebegitu parahnya Mas jatuhnya Mas? Habis Mas. Oh iya. Habis-habisan. Sampai keluarga pun
itu nggak nganggep kita itu ada salah satu keluarga saya tidak memanusiakan kita lah, sampai segitunya. Berarti benar-benar terpukul banget ya? Terpukul, terpuruk, sampai benar-benar tengkurap, nyungsep. Istilahnya nungsep para konco. Ya, nyungsep. Tapi akhirnya bisa bangkit itu apa yang membuat Mas Ridho akhirnya bangkit? Kalau tadi dilihat ada saudara-saudara yang menganggap miring lah itu. Ya, bangkit itu karena satu, kita harus berpikir kan nggak mungkin kita hidup seperti ini terus. Terus kedua, aku bangkit itu ada dorongan-dorongan dari senior-seniorku. Terus aku coba belajar tentang politik itu apa, belajar tentang bisnis itu apa, sampai aku jadi petani udah. Petani Mas? Petani. Wow. Aku belajar tentang palawija, terus aku belajar tentang yang dunia sebenarnya aku nggak ngerti banget itu. Jadi kalau kita tahu jagung hibrida itu aku di 2016 sampai 2018 sampai 2019 itu aku dari mulai nol banget sampai aku bisa mensuplai per bulan itu ya 50.000 sampai 75.000 ton untuk jagung hibrida, dan itu aku bekerja sama dengan beberapa petani-petani di daerah gitu. Dan setelah itu ya terus belajar tentang dunia kontraktor, dunia bisnis, dan ya banyak hal lah yang kita pelajari, dan alhamdulillah sampai saat ini kita punya grup yang ya bisa cukup untuk sumbangsih lah kepada yang membutuhkan, kira-kira gitu Pak. Itu para konco, jatuh akhirnya bisa bangkit dan banyak sekali bisnis beliau. Salah satunya tempat kita syuting ini adalah warung Wow, salah satu bisnisnya beliau dan teman-temannya. Mas Ridho, tadi Mas Ridho nyebut tentang politik dan juga bisnis. Dua hal itu menurut Mas Ridho memang nggak bisa dipisahkan, atau Mas Ridho tertarik yang mana sih Mas dua hal itu? Dua-duanya itu adalah menurut saya yang satu hal yang kayak koin dua sisi gitu loh. Bisnis dan politik itu berjalan dengan seiring waktu. Karena dengan kita belajar tentang politik, ideologi kebangsaan, otomatis kita juga mengasah ilmu psikologi kita untuk bagaimana kita bisa membatasi atau mitigasi resiko dalam dunia bisnis dan usaha. Berarti saling terkait lah ya, Saling terkait, dan itu menurut saya penting. Karena, tapi ada juga Mas yang anggapan kalau politiknya buruk ya nanti berimbas ke bisnis yang buruk, itu benar Mas ya? betul. Ya itu kan tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Kalau kita politik-politik yang kotor atau politik-politik yang menurut saya menzolimi lah ya, ya itu juga image-nya akan seperti itu. Sekuat apapun kita nantinya dengan kita membuat suatu peta politik yang membuat kita katakanlah merasa hebat, tapi dengan jalan yang tidak baik, ujungnya juga pasti hasilnya juga tidak baik. Walaupun kita bisa stabil atau struggle dalam waktu tertentu, tapi itu bukan long life. Itu bukan long life. Jadi kembali kepada pribadi. Kalau hasilnya awalnya juga sudah niat nawaitu sudah baik, hasilnya insya Allah juga baik. Di Indonesia sendiri seperti itu kasih Mas? Ya, di Indonesia banyak yang seperti itu, tapi masih banyak juga yang baik. Masih juga harapan-harapan tentang 5-10 tahun ke depan Indonesia masih punya harapan yang besar lah, khususnya untuk anak-anak muda, khususnya untuk tokoh-tokoh muda yang mungkin suatu saat nanti bisa menjadi harapan perubahan. Nah, saya setuju tuh Mas Ridho. Kalau kita lihat sekarang nih, kita ngomongin politik,
calon-calon yang sekarang itu kan untuk 5 tahun hari ini, 5 tahun ke belakang, 5 tahun ke depan. Ke depan ini kan kita butuh sosok anak muda yang berintegritas, Mas. Betul. Mas Rio sendiri melihat sosok muda kita ada nggak sih masuk ke depan? Wah. Yang diperlukan seperti apa, Mas? Justru itu kita, dan dari sini aku ngajak dulur-dulur semua ini, ayo kita bangun, ayo kita sama-sama membangun bangsa ini dari segala macam sisi lah, baik bisnis, baik politik, baik dunia-dunia usaha-usaha lainnya, yang tujuannya adalah itu nanti untuk masa depan kita bersama. Nah, mulailah dari belajar tentang teori-teori politik kebangsaan yang baik, bukan teori-teori yang mencederai ya. Tokoh muda lah ya, kayak Mas Gibran, Pak Sandiaga Uno, ataupun Pak Erick Thohir lah ya. Tapi setelah itu siapa? Gitu. Setelah itu siapa yang menjadi kira-kira barometer bangsa ini ke depannya? Nah, ayo kita mulai, kita ciptakan to the next-nya Erick Thohir, to the next-nya Sandiaga Uno. Kita tahu beban utang negara kita juga sudah lumayan berat ya, sangat berat kayak badan saya nih gitu. Sama saya juga, Mas.